Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Hari ini kita ke Al-Huda, Masjid Al-Huda. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, hari ini kita ke Masjid Al-Huda. Tuh di Medland Cilengsi, Bogor. Jenderal kita masih ada di sini. Assalamualaikum. Lewat mana kita? Lewat sini. Komandan kita. Set. Buat dalam aja langsung. Masya Allah. Tadi saya ke sana, pikir saya, kok masih sepi ya? Oh, wajar. Oh, lagi dikondisin berarti. Ayo. Assalamualaikum. Masya Allah. Hari ini kita ketemu dengan anak-anak. Coba tuh. Assalamualaikum. 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 Mengapa kalian tidak menjawab aku? Assalamualaikum. Selamat datang kembali. Lu kok selamat malam? Assalamualaikum. Sobahul khair. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah, tabarakallah tuh. Sama Ustaz Tulus. Assalamualaikum. Siapa? Kita kesini nih hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Mengapa kalian lemes sekali? Kalau ada mic boleh, tapi enggak juga. Enggak tahu, takut salah. Dibuka dulu atau langsung? Dibuka dulu. Waalaikumsalam. مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان. Kalau ada nanti perlu ditulis ya, perlu dicatat, boleh silakan. Ustaz kasih waktu 1 menit. Siapkan bukunya. Ya, sudah semuanya siap, insya Allah. Siap Ustaz. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Tolong dilanjutkan oleh Kak Subhan ya untuk materi dan. Apakah kalian sudah siap? Awas kalau kalian tidak siap. Apakah hari ini kalian berpuasa? Sahurnya jam berapa kalian ini? 10 pagi. Pantesan cerah sekali. Sahurnya ada yang jam 3, ada yang jam 3. Ada.
8. Ada yang jam 4. Oh, alhamdulillah. Ada yang 15 menit sebelum sholat subuh. Alhamdulillah. Aku tadi udah ngucapin salam belum sih? Udah ya? Belum mah? Aku belum dengar di telinga aku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sabahul khair. Coba kita tes dulu. Yang laki-laki nih. Sabahul khair. Ya, berapa Ustaz nilainya? 50. Sahurnya pakai apa nih? Coba yang ini. Sabahul khair. Oh, sama Ustaz kayaknya. Udah mulai lapar belum sih? Oh, sampai berenang. Berarti berenang dong. Kalau enggak ya, berenang. Berenang apa berenang? Oh, berenang. Alhamdulillah, hari ini kita ada di ini masjid ya Ustaz, masih masjid ya? Iya, kita ada di Masjid Al-Huda, Medland, Cilengsi, Jawa Barat, Indonesia. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku, hari ini kita pokoknya judulnya ceria bersama Al-Qur'an. Ceria di bulan Ramadan. Ceria bersama Al-Qur'an. Bersama Pak ini belum kenalan ya, Pak Subhan. Aku Ismi Ahmad Subhan. Ismi Ahmad Subhan. Kamu bisa panggil Pak Subhan? Ya Pak Subhan aja. Boleh juga Pak Ahmad Subhan. Yang di sana namanya Ustadz Tulus. Assalamualaikum Ustadz. Yang tadi HP-nya sama. Oke? Hari ini pokoknya kita dengan anak-anakku ganteng, cantik, soleh, solihah dan berbalik ya. Hari ini kita akan ceria bersama Al-Qur'an. Tahu nggak kalian apa itu Al-Qur'an? Firman Allah. Kalau ngomong gimana nggak boleh. Kalau ngomong harus ini. Al-Qur'an tadi apa? Bunyi. Oh, berarti telinga Pak Guru yang salah. Masa tadi Pak Guru dengarnya kitab kucing. Siapa namamu? Mas Muka Keri? Oh, Dennis kalau bahasa Inggris. Terima kasih ya Dennis. Jadi Al-Quran itu kitab suci umat Islam. Tapi dia bukan sekedar kitab suci anak-anakku. Dia bukan sekedar kitab suci yang cuma dibaca aja. Tapi dia sebagai petunjuk bagi umat Islam dan bagi manusia seluruhnya, agar dia tetap ada di jalan Allah Subhanahu. Nah, bulan Ramadan ini, halo. Nah, di bulan Ramadan ini kita menyebutnya Syahrul Qur'an. Bulannya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan di bulan. Berarti mulia nggak? Mulia. Al-Qur'an saja itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya kan? Dan ketika itu Rasulullah mendapatkan mukjizat yang namanya Al-Qur'an. Itu sesuatu yang luar biasa. Amazing.
Ya maksudnya luar biasa gitu loh. Ya kan? Super duper amazing. Awal lagi gini. Aji. Kalian itu banyak bercandanya sih. Oke ya, karena hari ini ceria, kita santai. Tapi yang Pak Guru sampaikan ini adalah ilmu agar kalian menjadi tahu, dan bukan hanya itu, mengenal kemuliaan Al-Quran. Nah, kembali tadi, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang nabi dan rasul sebagai hujjah, bukti, dalil yang kuat bahwa dia adalah utusan Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan mukjizat yang namanya Al-Quran. Tapi beliau saat ini sudah wafat. Ya benar, Rasulullah sudah wafat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa Al-Quran itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu, walaupun Rasulullah sudah wafat. Sehingga kewajiban kita harus menjaga Al-Quran. Senang gak belajar Al-Quran? Alhamdulillah. Ini aku tahu siapa namamu. Kayaknya aku pernah lihat kamu. Seneng gak belajar Al-Quran tadi? Ya, yang kecil, yang setengah besar, yang besar kayak Pak Guru begini besar. Lihat perutnya hamil, gendut, tinggi, setengah tinggi, pendek. Kalau dia mengaku beragama Islam, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia di dalam hatinya cinta kepada Allah. Oh, walaupun kepalanya sakit, nyut-nyutan, kemudian dibebat, kayak ini, kasihan banget kepalanya sakit. Lihat kasihan banget kan? Kepalanya sampai sakit, tapi dia cinta aku. Siapa namanya? Hah? Siapa nama saya? Ina cinta Al-Quran. Alhamdulillah. Silakan duduk. Walaupun kepalanya nyut-nyutan. Ustaz. Aduh, dingin banget sampai tanganku begini. Tapi aku datang ke Masjid Al-Quran. Aku datang ke Masjid Al-Huda karena cinta Al-Quran. Seneng gak? Puasa itu walaupun kedinginan. Di luar tadi Pak Subhan mau berangkat, tiba-tiba gerimis. Aku tak berangkat ke sini. Kamu itu niru-niruin aku aja sih. Nangis. Lihat, gerimis. Kelihatan nggak tuh? Orang ini kayak gitu. Dia keluar. Tapi karena Pak Subhan kemarin dikasih tahu, Pak Subhan nanti isi pesantren kilat di Masjid Al-Huda Menteng Cilengsi. Walaupun hujan, pantang menyerah, aku pergi. Kan begini. Nah, lihat. Kembali ke tadi. Walaupun Rasulullah sudah wafat, walaupun para sahabat sudah wafat,
meninggalkan kita, tetapi Al-Qur'annya itu dijaga oleh Allah Subhanahu. Catat, Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu. Nah, orang-orang yang menjaga Al-Quran itu juga akan dijaga. Benar? Cara menjaganya gimana? Dengan mempelajarinya, menghafalnya setiap waktu. Dari mulai berdiri nih. Sampai tidur. Lagi diri, baca gini nih. Anak-anak Al-Huda begini, kalau lagi diri. Aku tadi diajarin sama Ustadz Tulus surah apa ya? Bu, tadi Ustadz Tulus ajarkan aku surat Al-Baqarah. Katanya Ustadz Tulus, bacaannya itu harus benar. Jangan Kebalik. apa ya? Aku lupa tadi. Jangan bacanya begini. Surat Al-Baqarah itu kan awalnya tuh harus dibaca dengan baik ya. Karena aku nggak dengerin Ustadz Tulus, aku bacanya begini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, lihat sini saya. Kameranya di sini. Tadi Kamu ada nyanyian ya? Bukan ya? Oh iya. Harus tulis dulu bismillah. Tadi sampai mana? Alamak. Kita tulis bismillah ya. Oh, bismillahnya kayak gini aja ya. Karena aku nggak dengerin Ustadz Tulus, ya kan? Kita karena ini berawan, kita kasih awan aja ya. Kasih awan lah. Nanti di sini ada burung-burung. Burung-burung aja mau ngaji, masa kamu nggak mau ngaji? Kemudian ayam jago bilang, aku juga pengennya. Nah, kemudian dengar, makanya kalau diajarin sama Ustadz Tulus, sama Ustadzah siapa? Di sini ada Ustadzah siapa? Nggak ada Ustadzah? Nggak ada Ustadzah? Adanya Ustadz? Ustadzah siapa? Ustadzah? Ustadzah Resmi. Sama Ustadzah Resmi, kalau diajarin sama Ustadz Tulus, sama Ustadzah Resmi, harus dengerin. Kalau nggak dengerin atau ngantuk karena puasa dia ngantuk, jadi kata ibunya gini, aku ngaji dari dulu nggak pernah tuh ada surat yang awalnya alamat. Ih, alamat lagi. Ini bukan alamat sayang. Ada yang udah bisa tuh, lihat. Jangan bercanda kalian, lihat ke sini. Nah, gini nyompong. Ini bukan alamat. Ih, alamat. Kata Ustaz ini, kata temennya yang perhatian sama Ustazah Resmi, sama Ustaz Tulus. Ini bukan alamat. Ini alif lam mim.
Coba. Alif lam mim. Yo. Ada yang udah tidur, ya ampun. Bukan alif, sayang alif. Nih lihat, sayangku ganteng, cantik lihat. Bilang coba alif. Alif. Jadi ada udara yang kuat. Dengar. Halo. Alif lam mim. 1, 2, 3. Emnya ditahan. Makanya Pak Guru gini nih. Alif lam mim. 1, 2, 3. Jadi bukan alamat. Dah, nanti ya. Dah, sudah sayang. Yang laki-laki jangan bercanda, nggak boleh bercanda. Ya. Kalau kalian bercanda, makmu ngomongnya jangan kayak ini. Ya. Kemudian ada lagi yang begini Pak Guru. Nih, ada yang begini. Nih, ada yang begini. Ada yang begini. Bagaimana bacanya? Pintar banget. Alif lam ra. 1, 2, 3. Gitu ya. Nanti kalau udah kayak gini jangan alaro. Nanti ada juga kayak gini sayang. Halo. Ada yang kayak gini juga sayangku. Apa itu? Hah? Ntar inget yang ini tinggal tambahin wa. Alif lam mim. 1, 2, 3. Banyak di Al-Quran. Ini ada yang agak susah lagi nih. Catat nih. Nanti sampai gede harus gini bacanya. Ya. Sampai gede harus gini bacanya. Ada yang pernah gini. Siapa yang pernah jalan-jalan ke surah Maryam? Siapa yang pernah jalan-jalan ke surah Maryam? Begini. Gimana bacanya nih? Tuh, ada yang baca gini. Kaf ha ya asad. Kata yang baca lagi. Ain Ustaz. Makanya kalau diajarin kaki begini. Ini kira ini, coba. Itu bacanya bukan kahaya aso. Ka, coba ikutin Pak Guru. Ka, ha, ya, ai. Ingatin, ai. Lihat. Ayyusad. Lagi. Ayyusad.
Perhatikan. Kaf ha ya ain sad. 1, 2, 3. Mantap. Itulah yang menyebabkan yang perempuan akan tambah cantik. Karena bisa baca itu. Yang laki-laki akan tambah ganteng. Karena bisa baca itu. Ya Denisia. Begitu disuruh baca anak-anak pesantren kilat Al-Huda. Coba ini baca. Kemudian dia baca. Sekolahnya di mana? Ngajinya di mana? Bapaknya siapa? Ibunya siapa? Neneknya siapa? Kakeknya siapa? Anak ini amazing. Karena bisa baca ini. Tapi itu artinya hanya Allah yang tahu. Makanya main-main kegunaan manian. Sama nih saya, lihat sini. Oke, kameranya lihat ke sini. Ini artinya hanya Allah yang tahu. Jadi kita disuruh baca seperti itu, bacalah dengan bacaan seperti Ina. Ya. Nanti di rumah dilatih. Dengar. Ini ada kaca nih. Oh, ini kaca ya. Ini kaca cermin. Kaca cermin. Setelah lihat dicontohkan sama Ustadz Tulus sama Ustadz Resmi, kamu coba di rumah. Oh, begitu ya. Oh, harus kaf ha ya ain sad. Baca di depan di kaca sini. Mulai baca, lihat ke kaca, mulutnya diliatin. Bibirku ternyata doer. Hei, baca di rumah nanti liatin. Bibirnya pada sobek. Tapi sobeknya bibir itu indah nggak? Bagus nggak? Karena Allah yang cipta, makanya digunakan untuk membaca itu dengan baik. Itu kalau mau bacanya bagus. Oke? Oke. Udah. Ada lagi yang begini nih. Oh gini. Anak-anakku. Ini yang Ustaz ya? Ini ya? Ini bacanya apa? Oh, hama katanya. Hama mah yang di... hama mah yang di mana? Yang di sawah. Hama. Jangan hama no. Ya. Halo. Kalau mau ucapin ini jangan dekat temenmu. Mulutnya agak ke sini. Ya. Yuk. Amin. Nah, pintar. Setelah itu nanti ada yang ini nih ya. Nah, bacanya apa nih? Ini yang gede-gede nih, udah harus belajar. Nanti kalau di depan ustaznya, ini bacanya apa nih? Jangan asapo. Nanti kayak buku penyedap itu masapo. Jangan. Nah, lihat sini.
Yuk. Tapi ingat, kalau lagi puasa, jangan di depan muka teman, karena bau mulut kita. Yuk, ya, amin. Aku mau duduk dulu sebentar. Aku puasa, aku capek. Boleh gak kayak gitu? Masa gak boleh capek? Boleh dong. Sambil begini nih. Coba bilang. Duduk rapi. Kalau Pak Subhan bilang duduk rapi, kamu harus gini. Duduk rapi. Bismillah. 1, 2, 3. Oke. Oke semuanya ya. Duduk rapi. Bismillah. 1, 2. Lihat. Duduk rapi. Bismillah. 1, 2, 3. Hei, setan itu enggak bosan-bosannya menggoda makanya dengar. Kitanya harus semangat. Tadi Pak Guru enggak semangat tuh, katanya capek. Oh, iya tadi aku lupa. Aku lupa kalau aku bilang tapi kan itu manusiawi. Tapi aku cepat ingat. Astagfirullahaladzim. Lantas aku bilang Bismillah. 1, 2, 3. Duduk rapi. Bismillah. 1, 2, 3. Itu setannya langsung gepeng. Tahu nggak gepeng? Kayak cireng. Siapa yang pernah lihat cireng? Cireng kan gepeng. Bener? Setannya gepeng kenapa? Ini aku pengen godain anak-anak Al-Huda Medland Cileng sini, gimana caranya ya? Begitu setannya udah, aku akan menggoda mereka. Ketika dia sedang ngebut, anak-anak Medland Al-Huda begini, duduk rapi. Bismillah. 1. Dia lagi ngebut. Tuh kan tuh ada yang pecah. Setannya lagi ngebut. Anak-anak Al-Huda baca bismillah. Kemudian setannya lagi asik ngebut. Dia baca bismillah. Bismillah. 1. Kemudian 2. Coba lagi. 3. Langsung gepeng. Hadiah? Hadiah apa? Tuh, pada malah ngeliatin ke situ. Nih, kalau ini gepengnya masih bagus. Ini bagus di apa namanya nih? Dibungkus. Pakai kertas yang bagus. Kalau setan gepeng gara-gara itu Makanya lagi, duduk rapi. Yang udah gede juga begitu coba.
We are remembering our childhood. Ya, kita ingat-ingat masa kecil. Duduk rapi. Bismillah. 1, 2, 3. Lagi. Bismillah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Setelah gepeng nanti digoreng katanya. Bagus banget itu. Setelah gepeng nanti digoreng. Tapi setan, kalau ayam goreng enak, setan mana enak? Sudah. Jadi bacaan itu udah bisa ya. Nanti belajar lagi sama Ustadz Tulus sama Ustadzah Resmi. Oke? Dah, lihat. 1, 2, 3. Masih semangat. Kok nggak ada yang bilang masih sih? Masih semangat. Oke, baik. Nah, dengar anak-anakku. Nih Pak Guru kalau ketemu kalian begini bawanya semangat. Padahal aku lagi puasa. Nanti perutku keroncong. Nah, lihat. Siapa yang menjaga Al-Quran, maka Allah akan menjaganya. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk yang harus dijaga oleh setiap kita. Paham maksud Pak Guru? Cara menjaganya gimana? Tuh, itu diingetin cara bacanya. Yang sudah diajarkan sama Ustadz dan Ustadzah di sini dihafalkan, sehingga nanti kamu bisa bawa sebagai oleh-oleh di rumah. Setan mau masuk tadi, begitu dengar ada anak yang baca, ada anak yang baca itu di dalam Al-Quran. Si setan yang tadinya mau masuk, repot daripada aku nanti gepeng, kayak cireng, digoreng. Kita harus berani, jangan nanti kita terbakar. Alah, kamu pengecut, katanya setan. Kemudian dibaca. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang nggak berani deh. Jangan. Akhirnya rumahmu dijaga oleh siapa? Dengar, dilanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta, Rabb semesta, Maliki Yaumiddin, Raja di hari kemudi. Nanti kita akan ada hari kiamat. Nah, Allah menjadi raja, penguasa di hari itu. Manusia semua nggak ada yang berkuasa. Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Punya siapa hari ini? Malik yaum. Hanya punya Allah. Terus apa lagi lanjutannya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Makanya jangan apa-apa, Bu, tolongin aku, Pak, tolongin aku. Boleh gak kayak gitu? Nggak boleh. Minta tolong dulu sama siapa? Allah. Pintar. Aku mau pakai sepatu. Tapi sepatuku di mana ya? Aku nggak boleh tanya sama ibu dulu. Aku harus minta sama Allah. Ya Allah, tunjukkanlah di mana sepatuku. Gitu, jangan apa-apa, belum apa-apa nih. Bu, sepatuku mana sepatuku? Sepatu. Yang lagi-lagi.
Oh ya Allah, umiku lagi masak apa ya? Aku lihat dulu. Nggak taunya uminya bilang, puasa, nggak boleh nanti dulu. Uminya jam 4 sore sudah menyiapkan jurus-jurus memasak masakan enak untuk anak aku. Iya, takjil sudah disiapkan. Kemudian mulai dia siap. Ya, wajan. Kemudian sendok buat semuanya. Anjing. Nah, siapa yang sayang sama uminya? Siapa yang sayang sama abinya? Harus sayang. Oke? Cara sayangnya tadi tuh belajar Al-Qur'an di Masjid Al-Huda Medlan sama Ustadz tuh sama Ustazah Res. Gitu ya. Perhatikan baik-baik. Tadi sampai di mana kita? Jagalah ihfazillah. Bilang coba, ihfazillah yahfazuka. Semuanya dong, yang laki-laki ihfazillah yahfazuka. Yang perempuan ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan selalu menjagamu. Oh, alhamdulillah. Nah, sekarang ada yang mau tanya nggak? Yang itu tadi. Apa lagi? Apa lagi? Siapa yang mau tanya tentang bacaan yang itu? Apa sayang? Aku ditanya. Ada yang mau tanya nggak? Tak tanya kah? Tak tanya. Ini di Malaysia apa di mana sih, Ustaz? Ada yang mau tanya? Yang remaja? Yang putri? Yang putra nggak ada? Dah. Dengar. Pak Subhan juga dulu kayak gitu, belajar kecil kayak kamu. Malah Pak Subhan lebih parah. Nggak bisa baca Al-Quran. Sampai belajar. Siapa yang bisa baca idza zulzilah? Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza Tuh, anak Al-Huda pinter-pinter. Kalau Pak Subhan dulu bacanya gimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Loh, kata temannya, kok gitu bacanya? Orang aku bacanya idza zulzilatil ardu zilzalaha, dia baca ijajul jilatil. No, kayak gitu. Akhirnya Pak Subhan dikasih tahu sama Ustadz, jangan begitu Subhan. Waktu itu masih kecil, ininya juga masih begini. Kadang begini. Kadang begini. Nah, jadi kalau belajar Al-Quran, perhatikan sungguh. Ustaz, sampai jam berapa kita? Oh, 10. Oke, ada 30 menit lagi. Kamu tahu bagaimana Al-Quran diturunkan? Iya, benar, di Kota Mekah. Bagaimana cara Al-Quran itu diturunkan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ceritanya seperti apa? Mau nggak dengar ceritanya? Oke, baik. Buat yang sudah besar, dengar. Kalian akan menjadi anak-anak yang ganteng. Nih, Save Palestine, ya kan? Kamu akan seperti Ustadz Tulus.
Yang gede-gede, yang putri-putri, kamu akan seperti ustazah-ustazah. Nah sekarang ini kamu boleh contoh ini nih. Ya kalau kamu berhadapan sama anak-anak kecil, nggak usah malu-malu. Suaranya juga harus kayak gini. Walaupun lagi puasa. Sampai di mana kita tadi? Sampai di mana? Oke, cerita. Makanya nanti anak-anak yang udah besar, putri-putri cantik Indonesia, muslimah, kalian harus belajar namanya public speaking. Tahu public speaking? Tahu. Berbicara di depan umum. Mulai latih ini body language-nya. Ya kan? Mulai nyengir-nyengir sendiri kayak orang gila di depan kaca. Assalamualaikum teman-teman, adik-adik, apa kabar? Hai. Nah, kalau ini bukan konsumsi kalian, nggak apa-apa. Tapi kalian lihat aja gayanya. Nanti suatu saat, kalau kalian tampil di depan anak-anak, kalian harus kayak gini, minimal. Ya, tapi ini lagi puasa, makanya semalam tidurnya agak cepat. Karena kalau tidurnya begadang, sampai di mana kita tadi? Lihat kepadaku. Ya, Al-Quran itu diturunkan di satu tempat, namanya apa? Apa namanya? Gua Hira. Duduk rapi. Bismillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan. Ya. Ini kita lihat lagi ke belakang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di tengah-tengah bangsa Arab yang disebut dengan jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Kebodohan. Pintar banget. Siapa namamu? Kenzi. Nanti harus dikasih hadiah nih Kenzi. Terus Danish terus dikasih hadiah. Sama tadi siapa lagi tuh? Siapa lah? Yang kepalanya di bawah ini. Ina dikasih hadiah tetap. Sekarang aja. Sekarang aja boleh? Ya, kita berikan hadiah ini kepada Daniel. Siapa ya? Kemudian kepada siapa namanya? Kenzi. Alhamdulillah. Kemudian siapa lagi? Ini kepada. Terima kasih. Kepalanya sakit, kasihan. Nah, lihat. Anak-anakku perhatikan baik-baik. Ya, Rasulullah ada di tengah bangsa Arab yang jahiliyah. Artinya kebodohan katanya. Bodoh bukan berarti tidak tahu. Mereka tahu siapa Tuhan kalian. Allah. Tuhan kami Allah. Tapi kok kalian menyembah patung yang ini untuk bisa sampai kepada Allah. Makanya kami menyembah. Ada Hubal. Ada siapa lagi? Lata, Uzza. Banyak banget. Sampai ada ratusan patung-patung yang disembah di sekeliling. Di sekeliling apa? Berhala. Di sekeliling Rasulullah sedih nggak? Sedih nggak? Rasulullah sedih. Kenapa? Loh, kok manusia yang bisa bicara, yang bisa berpikir, kok malah menyembah berhala yang tidak bicara, tidak bisa berpikir, nggak bisa senyum, nggak bisa nangis bahkan, benar? Sedih nggak Rasulullah? Sedih. Lihat, kemudian lagi, ini yang perempuan, kalau kamu hidup di zaman jahiliyah, kamu nggak bakalan hidup masih bayi. Lihat, bidannya akan lihat. Dia laki atau perempuan? Kalau perempuan, bahkan ada anak perempuan yang dikubur hidup. Rasulullah tahu nggak? Sedih banget, masa anak perempuan diajak main. Anak perempuan nih masih segini nih. Dek, ayo kita main yuk, main pasir. Ya, pasirnya digali. Nih, orang Arab jahiliyah. Pasirnya digali dalam. Senang nggak kamu main pasir? Senang. Anak kecil itu tidak mengerti bahwa dia nanti akan dikubur di dalam pasir.
Sudah dalam, anak kecil itu ketawa. Bapaknya dengan kesal memendam dia di dalam pasir itu, memendam anak yang masih kecil itu dan sedih nggak? Kamu sedih nggak sih lihat anak-anak Palestina? Sedih kan? Iya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Aku terbawa emosi. Nah, Rasulullah sedih kan? Sedih, oh ya Rabbi, kenapa kok kayak gitu? Anak kecil, gak tahu apa-apa, perempuan cantik, solihah, kemudian dimasukkan di dalam lubang, dipendam hidup-hidup. Ayahnya memendam anak itu masuk ke dalam lubang. Sedih nggak? Kalau Pak Guru memendam kamu gimana? Kejam banget. Rasulullah kemudian ada orang yang gampang membunuh orang lain. Rasulullah sedih nggak? Sedih. Akhirnya beliau tidak ada cara yang lain kecuali aku meminta kepada siapa? Rasulullah waktu itu sendiri apa banyak? Sendirian. Nggak punya kekuatan apa-apa. Akhirnya Rasulullah menjauh dari kerumunan itu. Makanya kalian kalau ada kerumunan yang jelek, teman-teman kalian suka main HP, teman kalian suka main apa lagi? Sukanya berbuat yang jelek. Kalian boleh saja bergaul dengan mereka, tapi hati kalian harus menjauh. Menjauh kemana? Ke Gua Hiro, Ustaz? Masa ke Gua Hiro jauh banget? Maksudnya gini, nak. Nih, kalian nggak boleh ikut-ikut. Teman kalian punya HP, kalian mau beli HP dong tuh, temanku aja tuh punya HP. Nggak boleh. Mamanya HP-nya sampai habis baterainya, pulsanya sampai habis dibakar main. Jangan ikut-ikutan teman yang jelek. Nah, Rasulullah saat itu melihat bangsa Arab yang serem banget. Anak dibunuh, saling membunuh, bahkan yang lebih kejam lagi, meminjamkan uang 100.000 misalnya, kembalinya harus 1 juta. Namanya riba, membungakan uang. Serem. Akhirnya Rasulullah minta petunjuk kepada Allah di mana? Di Gua Hira. Ya, setelah itu Rasulullah, siapa yang pernah lihat Gua Hira? Pernah lihat di YouTube nggak? Pernah lihat gambarnya seperti apa Gua Hira? Ini harus digambarkan. Undur fi mana hada as-sabur. Nah, sabur. Padahal tadi aku lupa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyendiri. Mana hada, padahal lupa. Undur ila sabur. Undur. Nih. Lihat. Ini. Apa ini? Di sini ada buah. Gua Hiro. Ya. Nah, siapa yang namanya pernah pergi haji? Aku. Pernah umrah? Tanya nanti sama mamanya, sama papanya tanya. Gua Hiro itu letaknya di mana sih? Waduh, di gunung bener, di atas puncak. Orang harus naik ke sini dan fisiknya harus kuat. Ke atas sini. Harus kuat. Kalau yang model kayak Pak Guru, perutnya gendut, nanti lahir di tengah jalan. Nih, ini nggak boleh nggak kuat, harus kuat. Dia harus ke sini. Dia harus lihat ke atas. Lihat dari atas, dia lihat, ya Allah, kaumku, anak dikubur hidup
hidup menyembah kepada berhala, bukan menyembah kepada Allah. Kemudian meminjamkan uang dengan bunga. Yang kuat menghantam yang lemah. Mentang-mentang waktu gede, yang kecil. Rasulullah sedih lihat dari sini, ya, memandangi kaumnya yang tersesat. Akhirnya Rasulullah minta kepada siapa? Enggak, berhari-hari kadang Rasulullah puasa. Lihat, tiba-tiba ketika Rasulullah ada di malam hari, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sesosok tubuh masuk ke dalam gua ini. Rasulullah kaget nggak? Kaget lah, kamu aja kalau mati listrik tiba-tiba ada warna putih jalan-jalan. Jadi nggak? Pada mati, klop, bunda mau habis sholat, pakai mukena putih, kamu lihat. Ini muncul. Waktu itu Rasulullah belum tahu siapa itu. Itu malaikat Jibril. Muncul kemudian. Ya Muhammad. Iqra. Iqra ya Muhammad. Rasulullah di tempat gelap kayak gitu gemeteran nggak? Aku aja harus naik ke sini dengan kekuatanku yang penuh dengan izin Allah. Ini kok tiba-tiba ada muncul makhluk yang bilang, "Ya Muhammad, Iqra." Rasulullah kaget. Terus Rasulullah bilang, "Ma ana biqari." Saya nggak bisa baca. Kemudian tiba-tiba sesosok tubuh itu, laki-laki yang baru saja dikenal itu, memeluk Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa yang mau peluk? Nih cara peluknya kayak gini. Siapa yang menjadi volunteer? Siapa? Jangan. Kamu harus sama laki-laki. Rasulullah dipeluk seperti ini nih. Nih. Napasnya sesak nggak? Sesak nggak napasnya? Oh, bisa. Rasulullah napasnya sesak dan kemudian baru dilepaskan. Dipeluk lagi begini. Dilepaskan lagi. Kok? Bacalah. Kemudian apa yang terjadi? Rasulullah sampai bilang 3 kali, baru Rasulullah dibimbing. Bukan Ustaz Tulus yang datang ngebimbing baca, bukan Ustazah, bukan, tapi langsung malaikat. Tapi Rasulullah belum tahu sama sekali. Akhirnya duduk rapi. Kalian harus mengeluarkan energi kalian, walaupun kalian sedang berpuasa. Nah, setelah Rasulullah dipeluk 3 kali, dan Rasulullah bilang, "Ma ana biqari," saya nggak bisa baca, baru diajarkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Kemudian Rasulullah mengikuti, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq." Terus alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. Terus 'allama al insana ma lam ya'lam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Rasulullah hafal dan kemudian makhluk itu tiba-tiba menghilang. Tambah kaget Rasulullah. Karena Rasulullah kaget, larilah Rasulullah. Buru-buru. Tapi karena di dalam gua dia segera. Ketika Rasulullah menatap langit, apa yang terjadi? Ada makhluk besar, sayapnya menutupi langit. Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah.
Rasulullah kaget. Habis itu Rasulullah langsung lari ke kebun. Rasulullah lari ke rumahnya siapa? Ustaz udah tahu berarti. Datanglah. Iftahil bab, iftahil bab, iftahil bab. Buka pintu, buka pintu. Akhirnya dibukakan pintu oleh istrinya Khadijah dan beliau langsung menuju ke kamarnya dan minta Zammiluni, Zammiluni. Itu ilustrasinya. Iya itu ilustrasi. Duduk rapi. Udah, Rasulullah sudah tenang. Besok paginya ditenangkan oleh istrinya yang bernama Khadijah. Ummul kita sebutnya Ummul ibu kita, ibunya orang-orang yang tenang suamiku. Yang datang itu pasti adalah utusan Allah. Ayo kita ke rumah siapa? Siapa? Ustaz, kasih hadiah nih yang tahu siapa? Siapa? Waraqah. Subhanallah. Siapa namanya? Ustaz dikasih ya. Terima kasih ya. Rasulullah datang, duduk rapi. Rasulullah datang bersama Khadijah ke Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Kemudian pamannya itu suka membaca kitab-kitab terdahulu, Injil, Taurat. Setelah dia lihat, dibaca kitab Injil, Taurat. Oh, kudus. Ini yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelum. Berarti engkau adalah utusan Allah yang Kalau aku nanti masih hidup, aku akan membela engkau. Tapi akhirnya beliau wafat. Nah, dari situlah kemudian Rasulullah semakin yakin dan mengajarkan Khadijah, Iqra bismi rabbikal ladzi. Yuk kita baca yuk. 20 menit lagi. Benar? Bukan waktu berbuka loh. Bukan waktu berbuka. Nah, yuk kita baca yuk. Ikutin Pak Guru ya. Kok Pak Guru sih? Pak Subhan. Pak Subhan. Oke, yuk kita bareng-bareng yuk. Ikutin Pak Guru ya. Lihat surat Al-Alaq. Iftahu Al-Quranul Karim Suratul Alaq. Bawa Al-Quran gak sayang? Oh hafal ya? Wah hafal, Masya Allah. Oke ya, kita buka ya. Ikutin Pak Guru ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzunya sayang, kamu ikutin dulu. Ya, dengerin dulu. Ingat Rasulullah mendengarkan malaikat Jibril dulu. Baru kemudian Rasulullah mengulang. Bukan ini malaikat Jibril, bukan. Ya, oke. Ustadz Subhan dulu baca, Pak Subhan dulu baca, nanti kamu ulangi. Oke, siap? Oke, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Pakai suaranya yang bagus dong, terus duduknya yang bagus dong. Duduknya yang bagus, konsen.
Konsentrasi. Konsentrasi. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Coba ikuti sekali lagi dengan suara yang bagus, konsentrasi yang penuh, karena Allah memberikan kepada kita suara-suara yang bagus. Coba ya, duduk yang rapi, ganteng, senyum dong, ganteng, senyum manis. Yang cantik senyum manis, pakai gula 70 kilo. Yo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idha salla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Suaranya dong. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyan sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Suaranya bagus. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Suaranya, bacalah. Dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Suaranya dikeraskan. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhan mula tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat? Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah. Serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Nanti di rumah latihan kayak gitu suaranya. Pak Guru pengen lihat. Nanti yang perempuan, yang laki-laki. Iya, emang begitu. Iya, makanya aku juga capek. Tapi kan aku harus nyontoin. Ya enggak? Nanti di rumah begitu. Sambil jalan. Kan tadi harus baca Al-Quran ya. Kata mamanya, anakku lagi ngapain tuh jalannya aja begini. Jalannya gagak banget. Sambil begini, mamanya sama papanya ngeliatin. Aku berlindung. Pak, anak kita videoin. Kenapa tuh anak kita ngomong sendiri? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkuat. Kita habis pesantren kilat, Pak. Jadi orang gila. Kata papanya, sembarangan. Dia lagi baca arti dengan puisi sama. Oke, Masya Allah. Terakhir apa ya kita ya? Pak Guru pengen ajarin nasyid sama kamu. Bisa? Bisa nasyid? Coba deh. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. 1, 2, 3. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nomor dulu. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syarafta ya. Syarafta ya. Syahrul Quran. Yang bareng-bareng loh. Dengerin dulu ya. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syarafta ya syahrul Quran. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syarafta ya syahrul Quran. Syarafta ya syahrul Quran. Syarafta ya syahrul Quran. Ini nasyid yang Pak Guru dengar waktu Pak Guru kecil. Dibacakan dengan ceria oleh anak-anak kecil. Nggak pakai suara anak kecil ya? Susah. Ya, dengerin dulu, jangan ditiruin. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syarafta ya syahrul Quran. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syarafta ya syahrul Quran. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syarafta ya syahrul Quran. Syarafta ya syahrul Quran. Gitu. Bisa? Bareng sama Pak Guru ya. 5 menit, 3 menit ya. Setelah itu acara akan berakhir. Oke ya, bareng ya. 1, 2, 3. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syarafta ya syahrul Quran. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syarafta ya syahrul Quran. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Syarafta ya syahrul Quran. Syarafta ya. Acara akan berakhir. Dia akan menghilang dari udara. Kemudian akan terbang. Kamu tahu artinya? Artinya apa tadi? Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Artinya selamat datang wahai Ramadan. Kami sangat lega menyambutmu. Ya, syarafta ya syahrul Quran itu engkau telah dimuliakan Allah
wahai bulan Al-Qur'an. Terus diulang kayak gitu, ya. Oke, akhirnya terima kasih Pak Subhan ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya, juga kepada Ustaz Tulus, Ustaz Arif dan Ustaz lainnya yang sudah hadir dan mendukung acara sanlat di Masjid Al-Huda ini. Tahun depan harus ikut lagi ya, harus ikut banyak, harus lebih semangat. Akhirnya bareng-bareng yuk. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali ke Ustadz dulu, silakan. Aku pamit ya. Terima kasih Ustazah, pamit. Langsung. Assalamualaikum. Pulang. Subhanallah. Love you. Ya Ramadan, syahrut taubati wal ghufran. Assalamualaikum. Semangat ya Ustaz. Syahrul dzikri wal ihsan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan.